Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa 1 bulan kita kembali dipertemukan dalam rangka atau menghayati sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagian daripada sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita masih terkait dengan al-mar'ah fil qasasil qur'ani, yaitu terkait dengan wanita yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebagian terkait dengan kisah wanita yang ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Nabi Nuh dan wanita atau istri yang disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian pada pagi hari ini kita membahas sebagian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena pentingnya atau karena kondisi kita hari ini, maka kita akan membahas terkait dengan istilah penyatuan 3 agama Ibrahim, atau yang lain menyebutnya dengan Abraham atau Abrahamic religions, atau yang lain menyebut dengan Abrahamic invite, terkait dengan 3 keyakinan yang bersumber atau yang bermuara kepada Nabi Ibrahim, atau dengan istilah 3 agama besar yang sumbernya adalah dari Nabi Ibrahim. Tetapi nanti akan kita lihat apakah benar. Apakah benar ketiga agama ini bersumber dari Nabi Ibrahim. Yang nanti disebut dengan ada Yahudi, kemudian Nasara, kemudian Islam. Karena memang tentunya kalangan Yahudi pun termasuk yang menokohkan menokohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dalam ajaran Nasara juga Nabi Ibrahim ditokohkan. Demikian juga dalam Islam juga jelas tidak diragukan. Bahkan dalam tasyahud kita saja, kita bertasyahud ada 2 sosok yang disebut, atau salawat lah dalam salawat, maka nanti akan disebut 2 nama Nabi. Yang pertama dalam salawat itu disebutnya apa? Salawat ada Ibrahimiyahnya, Nabi kita disebut. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim. Nah, maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hanya sebagian kecil dalam buku ini yang saya sebutkan, diantaranya adalah Ibrahim huwa Khalilur Rahman wa Abul Anbiya wulida bi Babil wa nasha'a fiha. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan di Babilonia, tumbuh dan berkembang juga di Babilonia. Babilonia itu sekarang di mana, Pak? Daerahnya, Pak? Sekitar di Irak. Kalau sekarang sekitar masuk di wilayah Irak. Dan kemudian beliau terkait dengan tahunnya, ini karena sebelum Masehi, terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan di antara sebagian ahli sejarah, tahun berapanya secara pasti. Tetapi yang pasti Allah a'lam. Allah yang Maha tahu secara pasti angkanya berapa atau tahun berapa. Yang kemudian beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan nabi yang mendapat gelar Al-Khalil atau Khalilur Rahman, kekasih Allah, itu hanya 2. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Nabi menyatakan sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau boleh
aku menjadikan di antara umatku seorang kekasih, maka pasti aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasih. Ya, berhubung kata Al-Khalil atau Khalilur Rahman itu tidak boleh ya kecuali disematkan kepada dua nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Demikian juga hadirin sekalian disebutkan dalam buku ini wa Abul Anbiya ya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu merupakan bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Walaupun kalau dirinci di pertemuan bulan lalu kita pernah menyampaikan Abul Anbiya, bapak para nabi yang pertama itu atau bapaknya para rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Dan dulu sudah kita sampaikan surat Al-Hadid di mana Allah menyatakan laqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Kemudian ada kata-kata wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Kami, kata Allah, telah menjadikan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sebagai rasul. Yang kemudian dari keduanya, dari silsilah nasab keduanya, lahirlah apa? Para nabi. Lahirlah para rasul. Dan dari para nabi dan para rasul itu Allah kirim kitab-kitab. Ya, kepada Nabi Musa kitab apa, Pak? Taurat. Ya, kemudian dikirim kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ya, demikian juga termasuk pada Ibrahim ya ada suhuf, ya suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa misal. Ya, termasuk kepada Nabi Isa dikirim kitab Injil. Ya, termasuk kepada Nabi kita yaitu Al-Quran. Nah, maka di sekalian kalau dirunut ya maka seluruh silsilah nasab para nabi itu nyampainya kepada Nabi Ibrahim. Dan tentunya Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam ayat wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya, Allah menyatakan dan sungguh pelanjut estafet daripada Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Ibrahim. Jadi langsung Allah mengaitkan Nabi Ibrahim itu silsilahnya kemudian sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh merupakan bapaknya para rasul yang pertama, yang kemudian baru berikutnya adalah bapaknya para nabi, para rasul yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka terkait dengan hal ini hadirin sekalian, maka tentunya ya kita perlu melihat ada sebagian kalangan yang sudah mulai gencar menghidupkan kembali faham yang menyatakan bahwasanya semua agama ya khususnya adalah tiga agama yang besar, Yahudi, kemudian Nasara, kemudian Islam. Itu disebut dengan apa? Agamanya Ibrahim. Ya, atau dengan istilah tadi misal dengan Abraham religion, ya atau religion pakai S. Ya, yaitu apa? Agama-agama yang bermuara kepada Nabi Ibrahim. Jadi akarnya satu, buahnya berbeda. Yang dimaksud dan akar itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi bersumber dari Nabi Ibrahim, tetapi buahnya beda nih. Ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Islam, ada yang jadi Kristen. Ya, walaupun misal ada pelukis, ya pelukis dari Spanyol, saya lupa namanya, mungkin gambarnya juga sudah familiar ya. Di antara mereka ada yang menulis, misal gambar tiga agama nih Pak. Yang satu ada yang sedang sujud, ya sedang sujud. Nanti di atas orang yang sedang sujud berdiri. Nah, yang sujud siapa nih? Islam. Ya, orang Islam sedang sujud, kemudian berdiri orang Nasara, berdiri. Nanti di atas orang Nasara orang Yahudi. Ya, maka dalam menafsirkan dua lukisan itu ada dua penafsiran. Ya, jadi orang Yahudinya sendiri memahami lukisan itu membahayakan mereka. Jadi orang Yahudinya pun tidak suka dengan lukisan itu. Ya, kenapa? Karena penafsiran yang pertama adalah ketika orang Yahudi paling atas, di sini kan orang Nasrani Pak. Nah, di atasnya orang Yahudi, sehingga mereka menyatakan kalau orang Islam ini bangkit dari sujudnya, maka yang pertama kali terjungkal, ya jatuh adalah orang Yahudi ini. Maka ada kekhawatiran. Tetapi ada penafsiran yang kedua, adalah terkait dengan ya bukan toleransi, ya penyatuan tiga agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, yang mana tiga agama ini sumbernya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di Abu Dhabi ada namanya Baitul Ailah Al-Ibrahimiyah atau Ibrahim Family House. Ya, jadi rumah
keluarga Ibrahim. Ya, maka di Abu Dhabi ada rumah keluarga Ibrahim, ada sinagog Yahudi, ada gereja, kemudian ada Islam, ditambah lagi dengan yang terbaru ya, yang datang dari agama Hindu, itu kan dibangun tuh besar-besaran. Ya, dibangun besar-besaran, disebutnya dengan apa? Baitul Ailah Al-Ibrahimiyah, rumah keluarga Nabi Ibrahim. Ya, atau yang lain menyebut dengan Baitul Adyan Al-Ibrahimiyah. Ya, rumah agama-agama yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Demikian juga misal di Mesir. Ya, di Mesir juga ada istilah Baitul Ailah Al-Ibrahimiyah, rumah keluarga Nabi Ibrahim. Nah, tentunya hadirin sekalian, kalau terkait dengan kalau tujuannya misal adalah untuk terbangunnya toleransi, tidak ada masalah. Ya, karena toleransi itu dalam Islam itu masih dibolehkan. Ya, karena dasarnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, agama kamu bagi kamu, agama aku bagi aku. Yang tidak boleh itu adalah terkait dengan pluralisme beragama, yaitu paham yang meyakini, yang menyatakan semua agama adalah benar. Itu yang nggak boleh. Kita selaku muslim meyakini dan harus tertanam dalam jiwa kita agama kita yang benar. Kalaupun agama lain meyakini, penganut agama lain meyakini agama saya yang benar, ya silahkan. Ya, karena ini dalam Islam diajarkan ada toleransi, mengakui keberagaman, ya mengakui kemajemukan. Tetapi terkait dengan keberagaman dalam agama, seorang muslim harus meyakini inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, belum lagi ada fenomena ya terkait dengan dulu ya pernah kita singgung di bulan yang lalu terkait dengan adanya delegasi perwakilan dari Indonesia, ada 5 orang ditambah dengan 1 pendeta Yahudi dari, kalau tidak salah dari Palu ya, atau dari mana Pak? Nias atau Palu ya, itu berangkat juga ke Israel ya, sampai bertemu dengan Presiden Israel. Nah, ini diantara yang mendanainya itu salah satu LSM yang berjejaring dengan Zionis Internasional ya, dengan nama Rahim. Rahim itu dulu pernah kita sampaikan, itu penggalan nama dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu dari 2 kata, dari kata ib ya, ib, kemudian apa? Berikutnya Rahim. Ya, jadi kalau diartikan ib itu ya kan, yang kalau kita bacanya Ibrahim, atau dibolehkan juga kita baca dengan Abraham ya, tapi yang lain membaca dengan Abraham. Maka ada Abraham, ada Afraham ya, bahkan ada nama, mohon maaf gitu ya, ada nama dengan diputus saja dengan Bram. Ada Pak Bram di sini Pak ya, misal Bram misal ya, itu penggalan dari kata ab atau ib, rohim, ab, roham ya. Jadi kalau ab itu ya bapak, artinya bapak, kemudian rohim ya yang besar. Jadi bapak yang besar, bapak yang agung ya. Wajar kalau dikatakan ketiga agama ini bermuara seolah-olah mengacunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Maka Yayasan Rahim tadi itu bahasa Inggris, kita jangan terjebak dengan nama ya, karena kalau lengkapnya saya lupa, tapi nanti lengkapnya itu ada Abraham ya, di depan itu ada kata Abraham, nanti baru ada kalimat berikutnya. Itu yayasan LSM yang ada hubungannya dengan kalangan Zionis Internasional. Di antaranya ada hubungan yang erat dengan AJC ya, American Jewish Committee ya, jadi Komite Yahudi Amerika ya. Ini jadi AJC termasuk LSM besar di Amerika ya, termasuk mendanai ya, sehingga kemudian terbangunlah ya di antara kelompok Zionis Internasional ini bisa membangun dengan salah satu dengan ormas. Belum lagi ya, pernah kita singgung ya AJC dengan Ari, siapa pimpinnya itu? Ari Gordon ya, itu sempat datang ke Indonesia dan akan kunjungan terakhir bulan-bulan yang lalu itu batal karena mulai tersingkap ya, terkait dengan adanya hubungan Istiqlal dengan American Jewish Committee tadi. Jadi Istiqlal ini ternyata ada oknum ya, ada oknum yang kemudian bisa program dari AJC itu masuk ke Istiqlal, dan itu kan disayangkan ya, karena di Istiqlal itu ada program PKU, program kaderisasi ulama Masjid Istiqlal
Lantas bagaimana kalau kemudian para pengisinya, para pematerinya mempunyai hubungan erat dengan jaringan Zionis internasional? Nah, maka kuliah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di tahun 2020 ya dulu sudah muncul namanya Abraham Accord, kesepakatan perjanjian Abraham. Jadi kesepakatan dan perjanjian Abraham ini adalah mengikat negara-negara yang mayoritas agamanya dalam keyakinan mereka mayoritas agamanya ini apa? Bermuara kepada Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan Abraham Accord tadi. Ya, Accord itu mantu sama. Ya kayak Honda ini, Honda Accord. Accord kan gitu ya? Iya. Itu pakai H apa ya? Ya CH ya. Kesepakatan atau perjanjian Abraham. Di tahun 2020 digulirkan ya termasuk oleh Donald Trump, dan kita tahu Donald Trump memindahkan ibu kota Israel. Ya ke mana? Ke Yerusalem ya, dipindahkan. Demikian juga dengan 4 negara sudah terikat dengan Israel, ikut perjanjian itu. Ada Bahrain, ya, ada Emirat, kemudian ada Maroko, kemudian ada Sudan. Nah, rata-rata Bapak Ibu sekalian, kalau orang atau negara sudah terikat dengan perjanjian Abraham atau perjanjian Abraham itu rata-rata apa? Tidak bersuara. Ya, ketika terjadi pembantaian di Gaza, yang hari ini sudah lebih dari 40.000 ya, yang meninggal, itu tidak ada suaranya. Ya, karena tadi yang namanya perjanjian Abraham itu otomatis Pak, yang diuntungkan itu kalangan Yahudi. Karena Abraham atau perjanjian Abraham ini ada unsur hegemoni ekspansif. Ya, bagaimanapun. Jadi ada unsur penjajahan, tetapi secara halus. Ya, maka wajar kalau kemudian kita melihat kok negara-negara Timur Tengah kemudian diam. Yang bersuara misal hanya ya sebut sajalah ya, misal dengan Qatar. Ya, bahkan karena nanti dampaknya ketika sudah ikut dengan perjanjian Ibrahim tadi, perjanjian Abraham tadi, tidak usah jauh-jauh Pak. Sudan setelah mengikuti perjanjian tadi, Amerika langsung menggelontorkan dananya. Ya, karena sampai hari ini yang paling kenceng ngebantu Israel, negara nih Pak, yang paling kenceng membantu Israel siapa? Amerika. Ya, misal Prancis sudah meluntur, apalagi kondisi politiknya ya yang pemenang sekarang itu kan tidak mendukung Israel. Demikian juga dengan Inggris ya. Kondisi politik di sana secara umum pemenangnya itu juga tidak setuju dengan Israel. Demikian juga dengan Jerman. Ya, maka yang paling kencang yang masih membela adalah Amerika. Ya, karena kita tahu mulai dari Pentagonnya masih banyak orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan di Bank Sentral Amerikanya masih banyak orang-orang Yahudinya. Demikian juga di Security Nation-nya ya, itu juga masih banyak orang-orang Yahudinya. Ya, maka kekuatan Yahudi masih bercokol. Sehingga siapapun presidennya pasti akan berhubungan dengan Yahudi. Ya, misalnya hari ini capresnya siapa nih Pak? Ya, dengan Donald Trump-nya kita tahu jejak Donald Trump membantu Yahudi luar biasa. Bahkan menantunya seorang bisnismen itu Yahudi tulen. Ya, menantunya. Nah, maka bagi orang Islam di Amerika, walaupun keduanya buruk nih Pak, Donald Trump dengan Kamala Harris, ini capresnya nih. Ya, Kamala Harris ini kan wapresnya Joe Biden. Ya, Kamala Harris ini dia adalah suami istrinya itu Kristen, ya murni Kristen. Dan jejak digitalnya menyatakan Kamala Harris termasuk yang mengambil sikap dalam Palestina atau kasus Palestina itu tidak mau peperangan. Tapi apa yang digelorakan oleh dia adalah perdamaian. Ya, maka beda dengan kalau ketika lihat ketika Perdana Menteri Israel datang ke Amerika ya di tanggal 25-26 di bulan lalu, itu kan dia bertemunya dengan siapa? Ya, dengan Joe Biden. Ya, tetapi kalau dia sebagai wapres itu tidak datang, tidak hadir. Karena secara kebijakan dia tidak setuju terjadinya apa Pak? Menghadapi Palestina atau Gaza itu dengan apa dikedepankan dengan peperangan, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan tidak ada kata di Gaza kecuali musnahkan orang Palestina. Solusinya itu bagi mereka. Ya, berbeda dengan pendahulunya. Mohon maaf ini Pak.
Ya, ada sebagian kalangan 5 aktivis yang datang dari Indonesia tadi berkunjung ke Israel, bertemu dengan Perdana Menteri. Mereka menyatakan kami ini kan intinya apa? Juga mengikuti jejak langkah Gus Dur. Karena Gus Dur sudah memulai. Nah, ini hadirin sekalian, ya perlu kita sampaikan ada perbedaan antara Gus Dur dengan Shimon Peres ketika itu, ya dengan kelompok 5 orang yang 5 orang ini. Itu beda. Jadi tidak apple to apple sebenarnya. Ya karena zaman Gus Dur ketika itu mereka kemudian menyatakan apa? Ada istilah harus ada jalan tengah yang diambil. Ya, ada Palestina, ada Israel. Dan dikedepankan terkait dengan perdamaiannya. Ada jalan tengah. Jadi pengakuan ada Palestinanya, pengakuan ada Israelnya, tetapi apa? Dengan solusi perdamaian. Itu zaman Gus Dur begitu. Kalau sekarang Pak hari ini ketika umat Islam dibantai, sudah puluhan ribu yang meninggal. Bahkan mungkin bapak-bapak bisa menyaksikan. Ya bagaimana di satu masjid, orang-orang yang akan setoran Al-Quran, mereka hafal Quran, jumlahnya 100 orang. Dibantai semuanya. Ya, jadi kalau saya di Amerika, ada kulit hitam, dibunuh oleh kulit putih, itu Amerika kayak kiamat, Pak. Ini apa? Ya perang begitu. Di Inggris pun begitu. Ketika ada anak muda yang dibunuh, kemudian apa? Terjadi gejolak. Itu baru 1 orang, 1 nyawa. Tetapi permasalahan di Palestina, ya yang 100 orang tadi kalau dihitung dengan sekarang nih Pak, jumlah kita pagi hari ini ada 100 nggak nih Pak? Nggak ada, ya masih kurang. Kita bisa membayangkan ada orang di masjid 100 orang semuanya penghafal Quran kemudian dibunuh. Ini kan nyawa atau bukan? Tapi kan dunia bungkam. Ya dunia bungkam, dunia diam. Ya tidak bersuara. Gaza sampai hari ini ya kita menyaksikan bagaimana mayat-mayat apa tergeletak, ya kemudian anak-anak kecil yang tidak berdosa. Nah maka ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kembali kepada permasalahan tadi, ya ini tentunya ada perbedaan ya kondisi hari ini dengan kondisi zamannya Gus Dur misal, atau juga sebagian kalangan mengatakan Nabi pun ngajak dialog ya dengan Yahudi. Nah ini seperti yang alasan ya, jadi di saya masih ada WA-nya Prof. Nasaruddin Umar, karena beliau ada imam Masjid Istiqlal. Ya beliau termasuk yang berdalil. Kenapa beliau membangun hubungan dengan AJC, dengan American Jewish Committee, ya dan masuk ke Istiqlal, orang-orang seperti itu. Alasannya adalah Nabi pun melakukan dialog. Ya jadi beliau tujuannya untuk berdialog. Hanya ya tentunya kalau hanya dialognya saja itu kurang pas, karena kondisinya lain Pak. Kondisi di Gaza hari ini, di Palestina hari ini kondisi damai atau perang nih Pak? Kan kondisinya perang ya, sehingga kalau kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, itu Yahudi nih Pak. Ketika mereka diantara mereka ada yang melakukan pelecehan kepada seorang wanita muslimah, apakah sahabat membiarkan? Kan tidak. Sahabat membela wanita muslimah itu walaupun dia terbunuh, tapi kan berikutnya apa? Nabi mengusir orang-orang Yahudi tadi. Tidak boleh ada di Madinah. Bani Qainuqa pun demikian begitu. Mereka melakukan pengkhianat, diusir oleh Nabi. Bani Quraidahnya pun ya orang Yahudi, ketika Nabi berperang melawan pasukan Ahzab, pasukan Quraisy, ya gabungan Quraisy, di belakang orang-orang Yahudi hianat. Apakah Nabi membiarkan? Kan juga tidak. Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, wahai Muhammad, suruh perintahkan sahabat-sahabatmu untuk tidak meletakkan senjata lawan Bani Quraidah. Maka Nabi menyatakan kepada para sahabat, la yusalliyana ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Ya jadi janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan salat asar kecuali apa? Telah sampai di Bani Quraidah untuk berperang menghadapi Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Jadi Nabi ada dialog. Tapi dialognya itu apa? Dialog dalam Islam itu harus jelas statusnya. Statusnya itu status dai, ya status dai, seorang dai yang mengajak mereka untuk, kan ada jelas ya ahlul kitab ta'alau. Jadi diajak oleh ahli kitab itu untuk masuk Islam. Ya jadi bukan seperti yang 5 orang tadi Pak. Kalau dilihat di YouTube bagaimana salah satu dari 5 orang itu yang menyatakan apa? Kami ingin berusaha untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Ini kan normalisasi itu bahasa mudahnya yang tadinya tidak normal jadi
Jadi normal. Ya, yang tadinya tidak ada permusuhan, tidak ada pembantaian, udahlah dianggap pembantaian masa lalu saja. Ya, ini kan juga rawan. Ya, begitu juga yang tadinya misal tidak ada hubungan diplomatik, ya setelah adanya normalisasi bisa ada hubungan diplomatik, dibukalah kedutaan dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penyatuan tiga agama ini belum kita masuk ke dalam ayat. Ya, kita melihat fenomena di Indonesia nih Pak. Selain ada LSM Rahim tadi, ternyata di kelompok-kelompok atau sebagian komunitas ada yang berusaha menghidupkan faham penyatuan tiga agama. Dulu misal melalui meditasi, ada yang namanya Anan Krishna. Itu sebenarnya termasuk menghidupkan Abrahamic invite, keyakinan tiga agama yang bermuara kepada Nabi Ibrahim. Ya, Anan Krishna sempat Pak ya, dia terkait dengan meditasi. Akhirnya sempat juga dibubarkan. Ya, kemudian termasuk ya Lia Eden dengan agama Salamullahnya, itu kan agama gado-gado Pak, mencampurkan semua agama, bahkan ada hal yang menjijikkan. Ya, dalam aliran Lia Eden itu, karena dia ingin berusaha menyatukan semua agama, ya ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Di sana makanan yang dalam Islam dilarang itu disuguhkan. Ya, jadi kalau kumpul dalam kelompok Lia Eden itu makanan nih Pak, ada daging anjing, ada daging babi, ya ada minuman khamar, karena semua agama disatukan. Jadi disatukan bukan hanya dari sisi pemikiran, dari sisi ideologi, dari sisi ritual, tapi makanannya pun itu disatukan. Ya, jadi kalau menurut kita nih Pak, kita makan daging anjing atau babi gimana nih? Kan nggak boleh. Ya, makan minum khamar nggak boleh, tapi dalam agama Salamullah, ya Lia Eden itu dibolehkan. Termasuk dulu sempat dihebohkan. Ada namanya Pak Ahmad Musaddiq nih Pak, aliran Qiyadah Islamiyah. Ya, Pak Ahmad Musaddiq itu di tahun 2005 ya sempat heboh ya, 2005 sempat heboh karena syahadatnya mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang ketiganya nih Pak, wa asyhadu annal masihal mau'ud rasulullah. Ya, dan aku bersaksi bahwasanya al-masih yang dijanjikan adalah utusan Allah. Ada kawan saya melakukan investigasi langsung ke padepokannya, atau apa istilahnya, di Gunung Sindur nih Pak, di padepokannya. Ya, di Gunung Sindur. Ternyata di situ patung tiga agama itu ada. Ya, patungnya Yahudi ada di situ. Patungnya orang Islam ada di situ. Patungnya Bunda Maria, patungnya Yesus itu ada di situ. Ya, maka secara tidak langsung Qiyadah Islamnya itu apa? Dia ingin menghidupkan ya faham untuk menyatukan tiga agama. Bahkan setelah Ahmad Musaddiq tahun 2005 kemudian diambil, artinya diamankan oleh aparat. Kemudian berikutnya membuat Komar Pak. Mohon maaf nih kalau ada namanya Pak Komar. Ada nama Pak Komar? Nggak ada? Oh, nggak hadir ya. Jadi Komar itu artinya komunitas. Ya, komunitas artinya ya Abraham. Jadi komunitas terkait dengan komunitas agama Abraham. Itu Komar. Ya, jadi memang dari sisi bahasanya, dari sisi singkatannya ada unsur menghidupkan tiga agama tadi. Dari sisi tadi termasuk perbuatannya ada patung dan seterusnya. Ya, juga untuk menghidupkan tiga agama. Nah, ini Pak Ahmad Musaddiq itu kan selevel nih Pak. Dulu kan pecahan apa? NII gitu ya. Kemudian selevel dengan ada namanya ya AS Panji Gumilang. Ya, dengan Pak Panji Gumilang dengan Az-Zaitunnya, coba di YouTube kan bisa diakses. Ya, di pesantrennya diajarkan apa nih Pak? Di antaranya nyanyi misalnya, nyanyi isinya ya nyanyi Yahudi. Juga diajarkan salam, ya salamnya salam Yahudi. Ini ada apa? Ya, maka sebenarnya kalangan-kalangan seperti itu juga apa termasuk yang berusaha untuk tadi menghidupkan ya kembali terkait dengan ketiga agama ini sumbernya satu sebenarnya itu apa? Nabi Ibrahim. Kita dicekoki begitu Pak. Pertanyaannya apakah benar ketiga agama itu bersumber dari Nabi Ibrahim? Coba dilihat yang punya Al-Quran nanti ayatnya banyak Pak ya. Kita ambil beberapa saja, mungkin saya bacakan langsung karena kondisi waktu yang singkat.
Misal dalam surat Al-Baqarah, nanti silahkan dilihat di rumah, Al-Baqarah dari 131 sampai 135, yaitu satu halaman itu berbicara tentang Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, Islamlah. Kemudian qala aslamtu lirabbil alamin, ya aku telah apa? Menyerahkan diri, aku telah beragama Islam. Jadi agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Kemudian wasiatnya Nabi Ibrahim berwasiat nih Pak kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wasiat Nabi Ibrahim terkait dengan agama, wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu Islam. Maka janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Nanti ayat 133-nya juga begitu. Am kuntum syuhada idh hadar Yaqubal maut idh qala li banihi ya ma ta'buduna min ba'di. Kemudian qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, jadi ketika Nabi Yaqub berwasiat, nanya nih sebelum meninggal, wahai anak cucuku, kalau aku nanti meninggal, Tuhan mana yang kamu sembah? Jawabannya gimana? Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan engkau, Tuhan nenek moyang kita. Ya, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail. Dan kami wa nahnu lahu muslimun. Ya, dan kami akan apa? Senantiasa berislam. Atau dalam sabda Nabi, ya pernah di bulan lalu kita sampaikan, Nabi kita menyatakan al-anbiya ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Agama mereka satu. Ya, agama mereka satu meskipun syariatnya berbeda-beda. Jadi kalau Nabi mengatakan agama mereka satu, berarti agamanya apa Pak? Agamanya Islam. Coba dilihat dalam surat Al-Imran ayat 67-68. Ini lebih tegas lagi nih Pak. Dalam ayat 67-nya Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jelas di situ Pak. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasara. Akan tetapi Ibrahim itu seorang yang hanif dan seorang muslim, dan bukan termasuk penganut agama syirik. Nah, berarti ada tiga nih Pak, tiga yang Allah tolak pada diri Nabi Ibrahim. Pertama, bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan agama syirik. Agama syirik itu ya nanti masuk ke ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Majusi, ada Sinto, ada agama yang lain. Ya, ini Allah tolak semuanya, dan Allah tetapkan dua, seorang yang hanif di atas tauhid yang lurus, dan yang kedua apa? Seorang muslim. Ya, maka ketika kemudian temanya adalah menyatukan tiga agama, apakah mungkin? Ya, harus dijabarkan. Kalau kemudian menyatukan dalam arti toleransi, ya saling menghormati keberagaman, ya itu boleh, ada, ya dibolehkan. Ya, tetapi kalau terkait dengan menyatukan, itu adalah ajakan untuk meyakini semua agama itu benar dan semua agama itu bermuara kepada Nabi Ibrahim, itu tidak, itu yang tidak benar. Itu namanya sudah hakikat daripada pluralisme agama. Ya, karena pluralisme agama itu MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kita kalau baca MUI Pak, itu jangan baca MUI. Karena orang MUI-nya mengatakan, ya Pak Khalil Nafis ketika saya menghadiri acara MUI di bulan lalu, beliau mengatakan hati-hati jangan baca MUI dengan MUI. Ya, itu nggak boleh baca MUI. Yang betul adalah MUI. Karena datang juga Pak dari Brunei, dari Malaysia, membaca MUI itu dengan MUI. Nah, jadi dibacanya, wah ini kita baru dapat lagi nih katanya, ada MUI. Ya, ada MU. Nah, terus kemarin saya dan Ustaz Fahmi Salim menghadiri salah satu undangan. Ya, kemudian kita atas nama delegasi MIUMI Pak ya, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Saya dan Ustaz Fahmi Salim hadir, karena Ustaz Fahmi Salim ketua, saya wakil. Ya, kemudian
panitia membacakan, ya misal karena ada kata-kata dari ini, dari hostnya, yang kita hormati, perwakilan dari Mi Umi, dibacanya Mi Umi, nah itu keliru juga tuh. Nah kalau kita Mi Umi, ya bukan Mi Umi. Baik, hadirin sekalian, maka dengan tegas ya kembali kepada ayat yang tadi, bahwasanya apa, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan juga apa agama-agama yang lainnya, agama syirik yang lainnya. Dan Allah hanya tetapkan untuk Nabi Ibrahim satu agama, yaitu apa? Islam. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk tadabbur ayatnya, ya belum nanti hadisnya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 42. Tapi ada ayat lain Pak dalam surat Al-Imran, mungkin ayat 70-an lah. Ya nanti bisa dilihat. Kalau yang Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian sembunyikan yang hak sementara kalian tahu. Nanti dari surat Al-Imran Pak, mungkin sekitar ayat 70-an ya, 71 begitu, saya lupa ayatnya. Tapi diawali dengan kata-kata ya ahlal kitab. Ya, ada kata-kata ya ahlal kitab la talbisul haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, janganlah kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. 71 Pak ya? Ya, ayat 71, 72. Allah menegur ahli kitab. Ya, sebut sajalah yang Allah tegur itu siapa? Yahudi dan Kristen dan Nasara. Allah tegur, janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Imam Qatadah, seorang tabi'in, ketika menafsirkan kedua ayat itu, beliau menyatakan begini: la talbisul yahudiyah wa nasraniyah bil Islam. Janganlah kalian campur adukan antara Yahudi, Kristen dengan Islam. Itu jangan dicampur adukan, jangan disatukan. Kenapa begitu? Anna dinallahil Islam. Karena agama yang diakui, agama yang Allah ridhoi adalah apa? Adalah Islam. Karena jelas Pak ya, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, ya dina. Jadi aku telah ridho Islam sebagai agama. Bahkan doa, diantara doa kita nih Pak, raditu billahi robba, terus wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiya, ya tambah yang lain mengatakan dengan warasulah. Jadi ada keridhaan kita kepada Allah ya sebagai Tuhan, kemudian Islam sebagai agama kita, ya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, ya, yang diturunkan kepada kita. Nah maka ini sekalian, kemudian selanjutnya Imam Qatadah menyatakan wal yahudiyah wan nasraniyah bid'atun laisat minallah. Ini penting ya, karena agama Yahudi, agama Nasara adalah agama yang diada-adakan, bid'ah. Jadi agama Yahudi, agama Nasara itu apa? Termasuk perkara baru, ya, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, ya, Syekhul Azhar di Mesir, yaitu Profesor Ahmad Thayyib, beliau menyatakan orang yang berupaya untuk mengajarkan atau meyakinkan masyarakat bahwasanya tiga agama ini bersumber dari Nabi Ibrahim, sebenarnya mereka sedang mengajak mengajak masyarakat untuk menjadi seorang ateis. Ya, karena apa Pak? Karena kan kalau saja Yahudi dan Nasara itu adalah agama bid'ah, apalagi orang yang ngajak kepada tiga agama ini kan agama baru lagi. Ya, jadi agama yang gado-gado lagi. Seperti tadi muncul ya dan muncul kemudian Pak Ahmad Musadik, muncul ya Pak Panji Gumilang, ya, kemudian muncul yang lainnya. Ya, maka demikian juga dengan persatuan ulama dunia yang dulu dipimpin oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ya sekarang dipimpin oleh, karena beliau sudah meninggal, ya diganti oleh Profesor Dr. Ali Qorohdagi, yang kemudian juga menyatakan ya dari persatuan ulama dunia ini juga menolak faham yang menyatakan apa, penyatuan tiga agama. Ya, termasuk juga ada dari Saudi, yaitu Profesor Dr. Bakar bin Abdul Habib Zaid, ya termasuk yang menyatakan ajakan kepada penyatuan tiga agama itu, ya ini adalah merupakan apa,
merupakan agama baru dan mengajak sama ya dengan sebelumnya ulama yang lain, yaitu sama dengan apa? Menjadikan orang-orang untuk ateis. Ateis itu apa, Pak? Ya artinya apa? Tidak bertuhan. Ya maka jelas hadirin sekalian, menyatukan tiga agama apakah mungkin? Maka jelas tidak mungkin. Ya dalam arti juga tidak boleh ya kita meyakini ketiga agama ini apa bersumber dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sendiri menolak. Ya beliau bukan orang Yahudi, beliau bukan orang Nasara, ya tetapi beliau seorang Muslim sebagaimana dalam hadis yang insya Allah nanti bulan yang akan datang kita sampaikan. Ya tapi penggalannya nih Pak, ini karena tentang Nabi Ibrahim, tentang Ibunda Sarah dan Hajar belum kita sentuh. Ya terakhir saya tutup. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya engkau wahai Sarah adalah saudaraku, ya saudara perempuanku fil Islam. Fa inni la a'lam fil ardi musliman gairi wa gairak. Nabi Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau nanti kamu ditanya oleh raja tentang aku, katakan aku ini saudara kamu, ya saudara laki-laki kamu. Dan nanti kalau aku ditanya tentang kamu, aku akan mengatakan kamu adalah saudara perempuan saya, karena sungguh aku tidak tahu di muka bumi ini yang Islam kecuali dua, yaitu apa? Saya dan kamu. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Ibrahim sudah menggunakan kata-kata apa? Islam. Ya, sesungguhnya kamu Islam, saya Islam, dan tidak ada di muka bumi ini yang Islam kecuali kita berdua. Nah, maka Allah alam, hadirin sekalian, tentunya kita ya hati-hati ya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala keburukan ya, termasuk faham yang menyimpang, faham yang buruk yang di dalamnya ada unsur untuk ajakan ya kepada faham ya misal tadi ateis ya, untuk meyakini ya tidak ada Tuhan untuk alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai muslim yang baik dan diwafatkan dalam keadaan Islam sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Demikian hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan jika ada hal yang ingin ditanggapi atau ditambahkan atau ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Ya, silakan dengan Pak Fatah. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran nama Nabi Ibrahim disebut ada sekitar 69 kali di 24 ayat. Sedangkan Nabi Musa di dalam Al-Quran itu ada 139. Tetapi judul surah itu ada Ibrahim. Nabi Musa tidak ada di judul surah. Nabi Musa ini termasuk pilihan Allah di ulul asmi, yaitu orang nabi yang sabar menjalankan tugasnya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ulul asmi ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ada surahnya, Nabi Nuh ada surahnya, Nabi Muhammad ada surahnya, Nabi Isa ada di surah Maryam. Nah, yang saya tanyakan, Ustaz mau menjelaskan kenapa begitu banyak nama Nabi Musa itu tapi tidak ada surah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatah. Terkait dengan penyebutan Nabi Ibrahim tadi disebutkan sampai berapa tadi? 69 kali ya dalam 24 ayat. Demikian juga dengan misal Nabi Musa ya, Nabi Musa yang kemudian namanya banyak disebut ya, tetapi tidak ada surat khusus. Kalau terkait dengan tadi Nabi Nuh, ada surat Nuh ya di juz ke-29 ya. Kemudian terkait dengan Nabi Muhammad, ada surat Muhammad ya. Walaupun nanti nama-nama surat itu kalau di dalam lebih lanjut, nama surat itu tidak hanya satu nama. Ya, misal terkait dengan nama surat Muhammad, nama lainnya ada. Nama apa? Suratul Qital. Jadi boleh ya kita tidak menyebut dengan surat Muhammad tapi dengan apa? Suratul Qital.
Atau nama surat At-Taubah itu lebih dari 5 namanya. Ya, surat At-Taubah, jadi ada surat At-Taubah, ada surat Al-Minqarah, ada surat, itu lebih dari 5 nama lain dari surat At-Taubah. Atau misalnya surat Al-Fatihah punya nama lain nggak Pak? Al-Fatihah juga punya nama lain, ya disebut dengan ada Al-Fatihah, ada As-Sab'ul Mathani, ya 3 surat yang berulang, ya 7 diulang-ulang. Ya demikian juga dengan disebut dengan apa? Umul Kitab, itu kan nama-nama lain. Ya demikian juga termasuk tadi misal dengan surat Muhammad punya nama. Ya kemudian Nabi Nuh, ya ada tentang apa? Tentang kisah Nabi Nuh. Kemudian surat Ibrahim, ya ada dalam kemudian sebenarnya yang 2-nya yang sisa, ya Nabi Isa juga nggak ada. Ya surat Nabi Isa, kalaupun dikatakan surat Maryam, ya kan bukan Nabi Isa. Ya Maryam kan ibu dari Nabi Isa, jelas jelas ya ada Maryam, ada Nabi Isa, enggak ada juga. Nah, adapun terkait dengan Nabi Musa, kok enggak ada suratnya? Kalau mau dicocok logi ada surat Bani Israil, surat ke-7. Ya, surat Al-Isra, nama lainnya adalah surat Bani Israil, dan itu kisahnya tentang Nabi Musa, nanti ada Musa. Ya, nah al-kulli hal hadirin sekalian, terkait dengan kenapa misal tidak ada nama surat khusus Nabi Musa, jawabannya ya sama dengan Nabi Isa. Ya tidak ada juga surat khusus tentang Nabi Isa. Walaupun nanti isi daripada Al-Quran dari 114 surat, 50 surat bicara tentang Nabi Musa. Ya jadi hampir separuh Al-Quran itu tentang Nabi Musa. Ya Nabi Musa dengan Bani Israelnya, ya itu banyak di surat-surat dibicarakan. Nanti kita ketemu dalam pembahasan kisah wanita yang ada dalam surat dalam kisah Nabi Musa. Kan ada Pak beberapa wanita dalam kisah Nabi Musa. Nanti ada istri Fir'aun, ya kemudian ada ibunya Nabi Musa, ada saudara perempuannya Nabi Musa, terus ada 2 wanita penggembala kambing yang nanti disitulah Nabi Musa jatuh cinta gitu ya. Nah, jadi ada kisah cintanya di situ. Nah, ala kulli hal wallahu alam, ya hikmahnya kenapa tidak ada surat Nabi Musa, ya mungkin tadi Nabi Isa pun juga tidak ada, ya Allah yang tahu ya kenapa tidak ada surat khusus. Sama dengan berarti bukan pepatah orang Syiah, bukan, sama dengan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada surat keluarga Muhammad. Ya hanya oleh orang-orang Sunni itu dihapus. Ya, jadi nih Imran itu Nabi bukan Mbak? Tapi ada enggak nama keluarga Imran, nama surat? Ada. Luqman itu Nabi bukan? Kan bukan. Jadi banyak nih yang bukan Nabi. Ya, jadi yang bukan Nabi saja bisa masuk ke dalam nama surat. Ada misal tadi surat apa? Luqman, ya, surat ke-31, surat Maryam, Ali Imran. Nah orang Syiah itu nuntut dulu dalam mushaf yang benar itu ada namanya Ali Muhammad, surat Ali Muhammad, hanya dibuang katanya. Kalau ini keyakinan orang Syiah, ya sehingga yang tersisa tinggal surat Muhammad. Jadi kalau Ali Imran itu ada, keluarga Imran, masa keluarga Nabi nggak ada katanya. Nah ini ada ya orang-orang Syiah yang seperti itu. Ya maka Allah alam penyebutan nama surat, ya penyebutan nama surat itu tauqifi, artinya ya begitulah datangnya dari Allah. Kemudian urutan-urutan mushaf, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai An-Nas itu juga tauqifi. Tauqifi itu bahasa mudahnya sudah dari sananya. Ya kita tidak bisa mengotak-atik. Ya demikian juga dengan nama-nama surat juga sudah dari sananya. Maka kalau ditanya terkait dengan kenapa Nabi Musa yang banyak disebut dalam Al-Quran, bahkan hampir separuh Al-Quran isinya tentang Nabi Musa, tapi tidak ada khusus surat Nabi Musa. Bahkan nanti kalau Pak Fatah atau yang lain membuka surat gimana Pak? Surat Al-Fatah ada ya, surat Al-Fatah ya, Pak Fatah. Ya jadi nanti di antara surat yang paling lengkap yang bicara tentang Nabi Musa dan nanti yang akan kita kaji, mulai dari Nabi Musa belum lahir, jadi pra kelahirannya sampai pasca kelahirannya gitu ya, sampai pernikahan seterusnya, yang paling lengkap itu surat Al-Qasas. Ya, Al-Qasas artinya apa Pak?
kisah-kisah. Nah, kisah-kisah itu walaupun kisah-kisah yang paling banyak memuat kisah adalah tentang Nabi Musa. Tapi Al-Qasas tidak disebut dengan surat Musa. Padahal ayat kedua ini Pak, setelah Hamim, ya itu langsung Pak. Nanti berikutnya Pak, Inna Fir'auna ala fil ardi, langsung nyebut nama Fir'aun. Ya, langsung ayat yang keempatnya. Ya, kalau yang kedua tentang kisah, menyebutkan kisah-kisah. Nanti baru berikutnya tentang Fir'aun langsung. Ya, Fir'aun langsung tentang Nabi Musa, luar biasa. Tapi Al-Qasas juga tidak disebut dengan surat Musa. Ya, jadi wallahualam, ya semuanya sudah paketnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengatakan ya sikap kita adalah ya kita tunduk, kita patuh, ya kita dengar dan kita mentaati ya apa yang sudah tersusun dalam mushaf tersebut. Yang aku lihat, terima kasih ini Bapak Fatah untuk juga menambahkan ya maklumat terkait dengan ayat dan hitungan berapa kali Nabi Ibrahim disebut, ya Nabi Musa juga berapa kali disebut. Ini juga insya Allah ada manfaat dan faedahnya. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Sudah bunyi bel. Ini tanda belum ini kan, belum bubar Pak ya. Mungkin jika ada barangkali, karena ternyata masih baru jam 6 ini, jam 6:06. 10 menit setelah terbit. Iya, ini mungkin syuruk boleh di ini kan ya. Silakan. Dan Bapak siapa? Assalamualaikum. Al-Misar. Saya Al-Misar Amin. Pak Al-Misan. Tinggalnya lebih jauh dari sini. Mau anak. Jatiranggon. Pak Jatiranggon Pak ya. Mana pun itu. Ya, Ustaz, pencerahannya pagi ini sangat bagus. Ya, terkait dengan apa namanya isu-isu tentang Aminuddin dan Musarik itu rasanya jarang yang mengaitkan dengan kisah Nabi Musa ini. Pada saya mengikuti itu, Ustaz. Mengikuti itu tentang dia Aminuddin Musarik itu. Tetapi rasanya banyak para ustaz yang rasanya tidak mengaitkan dengan kasus Nabi Ibrahim. Ini gimana Ustaz? Iya, jadi kita ada kawan, ada teman. Saya di Dewan Dakwah itu kan sebagai sekretaris Majelis Fatwa di Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, yang ketua umumnya Pak Dian ya. Pak Solis dengan rombongan pernah ketemu di Jogja. Padahal tinggalnya di sini Pak, di Depok. Ya, tapi ketemunya malah di Jogja. Ya, beliau ketua umumnya dan Dr. Ahmad Zainal Aja sebagai wakil ketua umum. Nah, kemudian di antara di majelis di Dewan Dakwah itu ada divisi atau bagian terkait dengan pemikiran, penelitian, ya penelitian terkait dengan pemikiran. Nah, ada kawan, ya saya tidak usah nyebut namanya, dia yang ditugaskan untuk langsung kalau ada sebuah kelompok, sebuah aliran, itu langsung datang Pak. Bahkan dia termasuk yang wawancara dengan malaikat Jibril Lia Eden. Kan anaknya Lia Eden itu kan si Abdurrahman, itu kan anggapnya yang pertama jadi Imam Mahdi. Setelah jadi Imam Mahdi lulus, naik pangkat dia Pak, jadi Jibril. Nah itu kawan saya sudah langsung wawancara. Termasuk dia wawancara langsung dengan Ahmad Musaddiq. Ya, dia dengan Ahmad Musaddiq. Nah termasuk dengan Lia Aminuddin. Dia menyampaikan ketika bahkan dia termasuk ikut sholat Jumat dan Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu sholat Jumatnya Pak itu hari Sabtu. Iya, yang Qiyadah Islamiyah Pak, Qiyadah Islamiyah lahir jadi Komar, dari Komar ganti dan Gafatar. Ya, gerakan Fajar Nusantara. Itu sholat Jumatnya hari Sabtu. Kita tanya, yang sholat hari Sabtu siapa? Agama apa Pak? Yahudi. Ya, jadi kita ternyata mereka sudah liberalnya tuh sudah liberal bukan teori tapi sudah praktek. Ya, mereka sudah praktek. Nah, sama dengan Lia Aminuddin pun begitu. Kawan saya tadi itu langsung investigasi, dia menghadiri acara Lia Aminuddin dan dia sampai mual tuh Pak. Dia menemukan ada daging babi gitu ya, ada. Ya kita kan yang tadinya sedang lapar kalau ditongkrongin atau dilihatin daging babi kan langsung mual Pak ya. Nah, jadi ternyata begitu Pak, ternyata di antara aliran-aliran ini ya ada yang berupaya untuk apa? Menyatukan tiga agama atau mereka ya tadilah jadi ngambil dari agama ini, agama itu dan seterusnya ya sehingga lahirlah agama yang ya gado-gado tadi. Ya, jadi benar adanya ya terkait dengan kalangan yang menyeru ya untuk mengajak kepada tiga agama itu dan itu jelas sebuah penyimpangan, sebuah kekeliruan.
Ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, karena Nabi Ibrahim sendiri jelas agama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan juga bukan agama yang lainnya. Begitu. Mungkin ada lagi Pak tambahan? Cukup ya, baik. Baik, alhamdulillah kita cukupkan, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sugeng atau kepada Pak Sulis barangkali ada pengumuman. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.